Unit QC PT Papros Tbk Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua bagaimana cara mencuci atau handling alat-alat gelas yang ada di laboratorium dengan aman. Alat-alat gelas tersebut meliputi beker glass, lalu Erlenmeyer, pipet, bejana, bahkan sampai kuvet pun ada. Selamat menyaksikan. It's my first night out with you. Alat gelas yang kotor sering kali menjadi salah satu penyebab utama kesalahan eksperimental. Oleh karena itu, alat-alat gelas yang akan digunakan harus benar-benar bersih. Namun, secara kimiawi, mungkin jejak ion zat terlarut dari pelarut yang berbeda yang tertinggal di alat gelas lah yang menyebabkan kesalahan. Namun, hal ini dapat dicegah dengan usaha yang ekstra dalam mencuci dan membilas. Sabun deterjen atau bubuk abrasif dapat digunakan untuk mencuci peralatan gelas untuk menghilangkan noda membandel. Nah, pertama-tama untuk pencucian beker gelas diberi air sabun, lalu digosok keluar masuk dengan sikat laboratorium, kemudian dibilas dengan air keran sampai benar-benar bersih, diikuti dengan bilasan air murni, terakhir dibilas dengan menggunakan alkohol. Sama halnya dengan beker gelas, untuk pencucian Erlenmeyer yang kecil maupun besar, diberi air sabun, lalu disikat keluar masuk dengan sikat laboratorium, kemudian dibilas sampai bersih dengan air keran, lalu diikuti dengan aqua atau air murni, selanjutnya dibilas dengan alkohol. Alkohol di sini berfungsi untuk menghilangkan zat organik. Nah, selanjutnya untuk pipet ukur atau pipet volume. Sebenarnya sama prinsipnya, menggunakan air sabun, dibilas dengan air keran, diikuti dengan air murni, lalu dibilas dengan alkohol. Perlu diketahui, untuk pencucian pipet, buret dan labu ukur harus menggunakan kuas khusus. Karena jika menggunakan sikat laboratorium dapat dikhawatirkan bisa menggores kaca dan mengubah kalibrasi. Setelah itu, semua alat yang telah dicuci diletakkan dalam lemari pengering. Jangan menggunakan pengering tangan atau hand dryer, karena terdapat zat adiktif yang dapat meninggalkan lapisan berminyak pada kaca. Selanjutnya, bejana disolusi. Cara pencuciannya yaitu perlu diperhatikan terlebih dahulu diukur kurang lebih 1 jengkal tangan, lalu dibilas dengan air keran saja, tidak perlu menggunakan air sabun mengingat penggunaannya secara berkelanjutan, dan juga media untuk disolusi tidak menggunakan pelarut organik. Setelah bersih dengan air keran, lalu dibilas dengan aqua atau air murni. Saat mencuci bejana harus sangat hati-hati. Nah, selanjutnya adalah kuvet. Perlu diukur juga atas, tengah, bawah. Lalu kuvet di sini hanya dibilas dengan aqua saja, kemudian dibilas dengan alkohol. Perlu diperhatikan pada saat memegang kuvet, yang dipegang harus bagian samping atau bagian kaca yang keruh, karena bagian kaca yang jernih digunakan untuk proses pembacaan pada alat spektrofotometri, sehingga limbah yang tidak perlu tidak tertinggal. Saat membersihkan alat-alat gelas, semua label bahan kimia harus dilepas. Label penanda tidak boleh diterapkan di area putih peralatan gelas. Teteskan metanol di atas tisu dapur dan seka bagian luar gelas. Jangan pernah menyemprotkan metanol ke dalam peralatan gelas karena dapat menghasilkan limbah yang tidak perlu. Jika peralatan gelas menjadi terlalu kotor atau mengandung residu kimiawi yang tidak dapat dicuci dengan deterjen dan air, maka harus dibersihkan dengan menggunakan bahan pembersih kimiawi. Bahan pembersih kimia bersifat korosif, jadi penggunaan sarung tangan yang sesuai adalah wajib. Krus dan peralatan gelas lainnya yang terkontaminasi logam dibersihkan dengan merendam dalam larutan asam klorida ataupun asam nitrat. Konsentrasinya di sini tergantung pada jenis residu yang akan dihilangkan.
Peralatan gelas yang terkontaminasi bahan organik direndam dalam natrium hidroksid atau pelarut organik seperti aseton ataupun metamunol. Jika perendaman dalam bahan kimia yang tepat tidak cukup, harus menggunakan bahan korosif. Bahan kimia yang lain yang dapat digunakan yaitu campuran 3 volume asam klorida 12 molar dengan 1 volume saja asam nitrat 16 molar. Campuran bahan kimia ini dapat digunakan untuk menghilangkan logam yang tidak aktif yang membandel. Bahan pembersih gelas umum lainnya yaitu kalium hidroksida alkohol. Larutan potasium hidroksida dan alkohol potasium hidroksida dapat digunakan untuk menghilangkan bahan organik dari gelas. Setelah 30 menit atau sampai benar-benar kering, alat gelas dalam lemari pengering siap untuk digunakan.